Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Afridita, NPM 213121116 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video part 1, yaitu tentang MDD, atau Metaverse Design Document, berdasarkan proyek dari kelompok saya, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman game 1 dengan dosen pengampu Bapak Yuri Rahmanto MKom. Baiklah, metaverse yang dibuat oleh kelompok saya yaitu Techno Beach. Nah, ini adalah semua sub yang akan dibahas di MDD atau Metaverse Design Document. Yang pertama ada introduction. Metaverse Techno Beach adalah portal ke dunia virtual yang memungkinkan pengguna untuk menjalin hubungan sosial, belajar, bekerja sama secara kolaborasi dalam lingkungan 3 dimensi. Kemudian ada vision statement. Ciptakan Metaverse Techno Beach yang mempromosikan inklusivitas, interaktivitas, dan memperdayakan setiap individu untuk terhubung dan berkembang di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membentuk lingkungan virtual yang aman, etis, serta menyediakan pengalaman kolaboratif yang mendorong pertumbuhan personal dan profesional. Visi jangka pendeknya adalah menyediakan ruang virtual yang menginspirasi dan mendukung pertumbuhan, sementara visi jangka panjangnya adalah menjadi fondasi untuk perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan online maupun offline. Kemudian ada objectivities. Yang pertama yaitu menarik perhatian dan partisipasi dari 1 juta pengunjung dalam setahun. Pertama, untuk memperkuat dampak positif terhadap keberlanjutan dan keindahan pantai. Yang kedua yaitu membangun kerjasama dengan minimal 3 lembaga pelestarian alam atau pendidikan lingkungan untuk memperkuat upaya konservasi dan kesadaran lingkungan di sekitar pantai. Yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan pengelolaan pantai yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan air, pengurangan limbah plastik, dan edukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya pelestarian ekosistem pantai. Yang keempat yaitu ada scope, lingkup atau scope, tingkat tinggi metaverse. Yang pertama ada audience target, yaitu usia 18-35 tahun. Lalu individu dan terbiasa pada teknologi, para pekerja yang melakukan pekerjaan jarak jauh. Yang kedua yaitu ada platform kompatibel dengan PC untuk penggunaan konvensional, lalu mendukung headset VR untuk pengalaman berimersi, lalu ada akses melalui perangkat mobile untuk keterjangkauan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu ukuran, merangkum lingkup luas pengalaman virtual termasuk interaksi sosial, belajar, dan bekerja. Lalu menyediakan ruang kreatif kolaboratif untuk pengguna mengembangkan konten digital. Yang keempat yaitu fitur utama, interaksi sosial dan kolaborasi dalam lingkungan 3 dimensi. Lalu fasilitas untuk kegiatan belajar dan integrasi alat pendidikan. Selanjutnya infrastruktur perdagangan virtual dengan sistem transaksi aman. Yang terakhir penyesuaian dan pengembangan avatar untuk merepresentasikan pengguna. Yang terakhir atau yang kelima yaitu keamanan, untuk menerapkan standar keamanan tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi virtual. Dengan kata lain, lingkup metaverse mencakup pengembangan lingkungan virtual yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan audiens target dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi. Lalu ada user experience, yang pertama yaitu ini pribadi pengguna. Nah, yang pertama itu ada pelajar daring. Aktif mencari pengalaman belajar virtual, lalu membutuhkan lingkungan kolaboratif untuk proyek kelompok. Yang kedua itu pencinta game. Mencari pengalaman gaming untuk mendalam dan imersif.
Yang kedua yaitu ingin terlibat dalam komunitas gamer virtual. Peta perjalanan atau journey maps belajar daring yaitu mendaftar dan membuat avatar, lalu mengikuti kelas virtual dengan teman-teman, berpartisipasi dalam proyek kelompok, dan mengakses sumber daya belajar. Untuk pencipta game yaitu membuat dan menyesuaikan avatar gaming, terlibat dalam turnamen dan kompetisi, berinteraksi dengan teman-teman gamer. Lalu ada desain antarmuka atau interface design. Referensi UI yaitu inspirasi dari aplikasi kolaborasi online untuk tampilan rapat. Kemudian desain minimalis dan navigasi intuitif mirip dengan aplikasi permainan populer. Yang terakhir yaitu arus pengguna atau user flow. Alur pengguna, pendaftar, dan pembuatan avatar, lalu pilih lingkungan belajar atau ruang virtual kerja. Yang terakhir ikut kelas atau rapat, berinteraksi dengan teman atau rekan kerja. Lalu ada technical arsitektur. Nah, di sini ada persyaratan perangkat kerasnya, spesifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan metaverse secara optimal, mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras seperti CPU, RAM, GPU, dan perangkat input atau output. Dua yaitu tumpukan perangkat lunak atau software text, yaitu kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan metaverse, mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi yang mendukung fungsionalitas platform. Yang tiga yaitu topologi jaringan atau network topologi. Yang keempat yaitu scalabilitas. Yang kelima, API dan integrasi pihak ketiga. Kemudian ada features atau fitur rinci, yaitu yang pertama lingkungan atau environments. Deskripsi berbagai ruang lingkup virtual yang mencakup pantai, kota, ruang kreatif, dan tempat-tempat unik lainnya. Fungsionalitasnya itu kemampuan menjelajahi lingkungan dengan kontrol navigasi yang intuitif, lalu personalisasi dan penyesuaian ruang oleh pengguna. Kemudian ada integrasi elemen realitas virtual dan argumentasi untuk pengalaman yang mendalam. Lalu ada fitur avatar. Deskripsinya yaitu untuk representasi digital pengguna dalam bentuk avatar yang dapat disesuaikan fungsionalitas. Lalu yang ketiga ada alat dan utilitas atau tools dan utilities. Deskripsinya adalah berbagai alat dan utilitas yang memperkaya pengalaman pengguna di metaverse. Kemudian ada social interaction. Social interaction pada desain metaverse. Yang pertama yaitu jaringan sosial, fasilitas untuk membangun dan memelihara pertemanan dalam metaverse. Yang kedua yaitu lingkungan publik dan pribadi. Adalah dua jenis ruangan yang menentukan tingkat akses dan privasi pengguna. Yang ketiga yaitu agenda acara atau event calendar. Adalah kalender yang menampilkan acara dan kegiatan di metaverse. Kemudian yang keempat, grup dan komunitas. Adalah formasi kelompok atau komunitas berdasarkan minat dan tujuan bersama. Yang terakhir yaitu aktivitas sosial dan hiburan, kegiatan dan hiburan yang dapat diakses bersama-sama. Kemudian ada ekonomi. Ekosistem ekonomi dalam metaverse. Yang pertama yaitu barang dan jasa virtual. Adalah produk dan layanan digital yang diperdagangkan di dalam metaverse. Lalu yang kedua yaitu mata uang virtual. Adalah satuan pembayaran digital yang digunakan di dalam metaverse. Yang ketiga yaitu sistem transaksi. Adalah infrastruktur yang mendukung pembayaran dan pertukaran di metaverse. Yang keempat yaitu model bisnis. Adalah kerangka kerja yang menentukan bagaimana entitas di metaverse memperoleh pendapatan. Kemudian ada accessibility.
dukungan keterjangkauan dalam metaverse. Yang pertama yaitu dukungan bahasa atau language support. Adalah ketersediaan dukungan untuk berbagai bahasa dalam metaverse. Yang kedua yaitu fitur accessibility, adalah fasilitas yang dirancang untuk memastikan aksesibilitas bagi pengguna dengan berbagai disabilitas. Terus yang ketiga yaitu kompatibilitas perangkat, adalah kemampuan metaverse yang berfungsi pada berbagai perangkat. Kemudian ada security and privacy, keamanan dan privasi dalam metaverse. Yang pertama yaitu pelindungan data, adalah kebijakan dan tindakan yang melindungi data pribadi pengguna. Yang kedua, kepatuhan hukum, adalah pemenuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi yang terkait dengan privasi dan keamanan data. Yang terakhir yaitu langkah-langkah keselamatan pengguna, adalah tindakan dan fitur untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna. Kemudian ada governance atau tata kelola dalam desain metaverse. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan, adalah mekanisme untuk menentukan kebijakan, fitur baru, dan perubahan dalam metaverse. Yang kedua yaitu manajemen konten yang dihasilkan pengguna, adalah pengelolaan dan modernisasi konten yang dibuat oleh pengguna di dalam metaverse. Lalu yang ketiga yaitu mekanisme penyelesaian sengketa, adalah sistem untuk menangani konflik atau sengketa antar pengguna. Yang berikutnya yaitu species dan milestas, adalah yang pertama yaitu penelitian dan perancangan. Yang kedua yaitu pengembangan prototipe awal. Lalu yang ketiga uji coba dan perbaikan. Keempat peluncuran versi beta. Yang kelima optimisasi dan peningkatan. Yang keenam uji coba dan validasi akhir. Yang ketujuh peluncuran resmi. Dan yang kedelapan monitoring dan pemeliharaan. Lalu ada budget dan resource, anggaran dan sumber daya dalam pengembangan metaverse. Yang pertama, sumber pendanaan, adalah sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung pengembangan metaverse tersebut. Lalu yang kedua, pengalokasian sumber daya, adalah pemilihan dan pendapatan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap pengembangan. Lalu yang ketiga yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya adalah penaksiran biaya yang terkait dengan setiap aspek pengembangan metaverse tersebut. Lalu yang keempat yaitu manajemen keuangan, adalah proses pemantauan dan pengelolaan keuangan proyek metaverse tersebut. Lalu ada legal consideration, pertimbangan hukum dalam pengembangan metaverse. Yang pertama, kekayaan intelektual, adalah perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, dan paten. Lalu yang kedua yaitu kontrak dan kemitraan. Nah, kontrak dan kemitraan ini adalah perjanjian dan kemitraan yang diatur secara hukum untuk mengelola hubungan dengan pihak ketiga. Lalu yang terakhir yaitu kepatuhan regulasi, adalah untuk memastikan bahwa operasi metaverse memenuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Lalu ada risk dan migration, tantangan dan strategi pengurangan risiko dalam pengembangan metaverse. Yang pertama yaitu risiko. Risikonya adalah rendahnya tingkat keikutsertaan pengguna. Yang risiko kedua yaitu keamanan data dan privasi pengguna. Risiko yang ketiga yaitu tantangan teknologi dan kinerja mitigasi. Risiko yang keempat yaitu ketidakpatuhan dengan regulasi. Yang kelima yaitu persaingan ketat di pasar metaverse. Kemudian ada appendices, yaitu lampiran atau dokumen pendukung data dan referensi. Yang pertama yaitu data demografi pengguna, rincian data mengenai karakteristik demografis pengguna metaverse. Yang kedua yaitu
diagram arsitektur teknis, ilustrasi visual tentang struktur dan komponen teknis dalam metaverse. Yang ketiga yaitu kebijakan dan privasi dan syarat penggunaan. Dokumen hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab pengguna serta kebijakan privasi. Lalu yang keempat yaitu resiko dan strategi mitigasi. Evaluasi resiko yang mungkin terjadi selama pengembangan dan operasionalisasi metaverse beserta strategi pengurangannya. Lalu yang kelima, diagram alur pengguna adalah gambaran visual tentang alur interaksi pengguna dalam metaverse. Yang keenam yaitu laporan kinerja platform. Adalah data tentang kinerja platform termasuk tingkat partisipasi, tingkat retensi pengguna, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu referensi, adalah daftar referensi lengkap yang digunakan dalam pengembangan metaverse termasuk sumber daya buku, artikel, dan penelitian terkait. Baiklah, itu adalah MDD atau Metaverse Design Document berdasarkan proyek dari kelompok saya. Bila saya ada salah kata atau kalimat dari penjelasan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.